Halo pemirsa, sahabat Eljon, kembali lagi bersama saya Bagas, masih dalam program Indonesia Business Forum. Nah, kita juga masih terhubung dengan narasumber kita, ada Pak Beni Cuaca sebagai Direktur Eljon Academy Divisi Productivity and Performance Mentoring, dan kita juga masih temani narasumber kita, Bapak Amrullah Asni, MPSI, psikolog sebagai founder dan CEO Terampil.com. Halo Pak Beni dan Pak Amrullah. Yes, halo. Masih di sini, Mas. Oke, masih di sini ya Pak ya. Oke, nah sahabat Eljon, di segmen sebelumnya Pak Amrullah dan Pak Beni setelah menyampaikan pendapat mereka mengenai situasi pandemi ini dan bagaimana perekonomian di negara kita saat ini. Nah, di segmen kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana kita bangkit dari situasi ini ya Pak ya. Yes. Oke, nah tadi kita sempat berbincang mengenai karyawan, mungkin para pekerja yang di layoff ya Pak ya. Nah, untuk itu para pekerja yang di layoff ini apa sih Pak langkah konkret yang harus dilakukan agar bisa bertahan dan bahkan tumbuh atau bangkit dari situasi yang telah mereka alami seperti di layoff ini? Mungkin kita ke Pak Amrullah dulu Pak. Langkah-langkah yang harus dilakukan ketika kita terkena layoff, yang pertama tadi sudah disampaikan sama Pak Beni. Ngapa ditangisin terus-terusan? Lebih berharga tangisan orang-orang yang Anda sayangi daripada tangisan Anda sendiri. Nah, saya ingin cerita satu kisah. Dulu Charlie Chaplin, pada tahun semua Charlie Chaplin itu dia pernah di satu stage dia memperagakan gerakan yang sama secara berulang-ulang. Right? Kemudian para penonton setiap diperagakan gerakan yang sama secara berulang-ulang, mereka juga ketawanya secara berulang-ulang. Sampai kemudian Charlie Chaplin dia diam dan dia katakan kepada para penonton ini, kenapa kalian bisa tertawa pada hal yang sama berulang-ulang? Tetapi kenapa juga kalian harus menangis pada hal sedih yang juga berulang-ulang? Kenapa harus sedihnya berulang-ulang? Gitu loh. Itu hal yang sama. Dan kenapa harus diulang-ulang? Maka dari itu harus move on, harus bangkit, gitu loh. Harus move on, harus bangkit. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus dilakukan itu adalah banting setir seperti yang saya bilang tadi, dari karyawan menjadi seorang pengusaha UMKM. Gitu loh. Kenapa harus banting? Iya, kenapa harus banting setir? Karena ini adalah momen yang paling tepat bagi mereka untuk masuk ke dunia usaha. Karena bantuan dari pemerintah ada. Ya kan? Kemudian yang ketiga yang harus dilakukan adalah cari tahu nih usaha apa yang paling tepat yang bisa mereka kerjakan, yang bisa mereka lakukan. Tadi pada bingung, saya kasih tahu di sini sedikit. Jadi ada lima hal gimana caranya kita bisa jadi pengusaha. Dapat ide dari mana sih? Mau jual barang apa sih? Yang pertama adalah kita lihat ide bisnis dari profesi kita. Kalau misalkan saya kerja sebagai seorang people development expert, saya people development coordinator di salah satu perusahaan Jepang. Waktu itu saya berpikiran saya bisnis apa? Saya pikir, apakah perusahaan lain juga memiliki atau membutuhkan servis yang sama seperti yang saya lakukan di perusahaan saat ini? Artinya, kalau perusahaan lain juga membutuhkan servis yang sama, artinya apa yang saya kerjakan ini itu bisa dijadikan sebuah bisnis. Yang pertama, itu dari profesi Anda. Kalau Anda kerja di restoran, kemudian Anda di layoff, ya Anda buka restoran sendiri secara online. Sekarang ada GoFood, ada Tokopedia, ada Shopee, Anda bisa buka di sana. Yang pertama dari profesi. Yang kedua dari passion Anda. Passion Anda apa? Kalau misalkan nih, passion saya itu saya suka sekali yang namanya touring, naik motor jauh-jauh. Ide usahanya apa kalau misalkan saya suka touring? Saya jual alat-alat motor, right? Saya jual helm, saya jual sarung tangan, saya jual masker, saya jual jaket dan sebagainya. Yang ketiga dari hobi Anda. Hobi ini beda sama passion sedikit. Nah, kalau passion itu kita siap merelakan waktu kita, habis-habisan uang kita, dan kita siap melakukan itu tanpa batas waktu. Tapi kalau hobi, ini adalah hal kesenangan kita yang mana ada batasan waktunya. Misalkan nih, mau bisnis dari hobi kita itu, misalkan nih, saya ambil contoh saya lagi, saya sukanya ikan, saya suka piara ikan. Nah, saya juga bisa, ini ikan bisa saya bisnisin, saya jual makanan ikan, saya jual akuarium, saya jual pembasmi kutu ikan dan sebagainya.
Yang keempat, kalau misalkan teman-teman ini mau usaha, itu lihat sumber masalah yang ada di sekitar Anda. Nah, bisa jadi masalah ini itu akan jadi Anda wajib temukan solusinya melalui sebuah produk. Nah, produk ini kemudian Anda jual. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, ide usaha yang bisa teman-teman ambil itu adalah lihat di pasar saat ini barang apa yang paling dibutuhkan. Masuk ke marketplace kita, masuk ke Tokopedia, masuk ke Bukalapak, masuk ke Shopee, lihat di sana barang apa yang paling laku. Atau barang apa yang jarang ada di sana. Nah, barang-barang ini bisa dijadikan insight atau bisa dijadikan inspirasi kita mau usaha apa. Nah, itu step yang ketiga, langsung banting setir sebagai pengusaha. Yang keempat, cari mentor. Tadi Pak Beni udah bilang, kalau kita sendiri jalan sendiri, itu pasti susah. Karena kita belum pernah lewat rute itu. Yang harus dilakukan adalah, benar kata Pak Beni, kolaborasi dan sinergi. Cari orang yang sudah pernah melewati rute itu. Dengan kata lain, cari orang yang sudah pernah berusaha dan dia sukses. Minta ajarin sama dia, tanya caranya seperti apa. Itu yang harus dilakukan. Yang kelima, yang harus dilakukan sama teman-teman ini adalah supaya bisa bangkit. Optimis. Nggak ada hal lain dari yang bisa kita lakukan selain optimis dan semangat. Yakin ya Pak ya? Yakin gitu loh. Jadi banyak sekali seminar di luar sana, judulnya begini Pak Beni, judulnya itu adalah rahasia sukses atau formula khusus bla bla dan sebagainya. Tapi sebagai saya seorang entrepreneur yang udah jalan lebih dari 5 tahun sebagai entrepreneur, ternyata nggak ada itu rahasia sukses. Nggak ada tuh formula khusus. Yang ada itu adalah konsistensi, semangat, pantang menyerah, dan jangan pernah berhenti, jangan pernah keluar gitu. Kalau ada orang bilang, saya nggak percaya nih, ada orang nggak percaya sama kita, biarin aja gitu loh. Jadi Anda maju terus. Kita harus konsisten ya Pak ya? Yes, selama Anda dan tim Anda percaya, go and get it. Kerja siang dan malam sampai Anda capai itu tujuan Anda. Itulah yang harus dilakukan sama teman-teman kita yang kena layoff. Karena nggak ada cara lain selain itu tadi. Nah, dari saya kira seperti itu, Mas. Terima kasih Pak Amrullah. Nah, berbicara Pak Amrullah tadi menyampaikan juga kolaborasi ya Pak, seperti yang disampaikan Pak Beni tadi. Nah, mungkin Pak Beni, saat ini kan kita sedang pandemi, mungkin para pekerja di layoff juga termasuk, mereka sedikit ragu nih untuk melakukan pelatihan-pelatihan atau mentoring kepada orang-orang untuk bertemu secara langsung. Nah, mungkin dari Pak Beni ada tips atau masukan juga Pak, pelatihan seperti apa sih yang bisa dilakukan para layoff ini, yang pekerjaan di layoff saat ini? Thank you Bro Bagas, sahabat Eljon. Yang barusan dikupas habis ya oleh Pak Amrullah ya, itu secara pribadi pun, thank you Pak Amrullah. Saya ikut termentoring nih Pak Amrullah siang ini. Thank you banget. Nah, jadi sebenarnya gini Bro Bagas, menambahkan tadi yang Pak Amrullah ngomong ya, poinnya itu adalah gini. Sebenarnya yang susah buat kita melangkah itu adalah diri kita sendiri sih. Mau atau enggak gitu loh. Terus mau atau enggak meratapi, terus itu yang beratnya kita gitu loh. Nah, kalau itu kita bisa keluar, kita lebih gampang. Nah, Pak Beni kalau gitu Pak Beni, kalau gue ikut training, cuma training doang, cuma paling habis setelah tahu jadi tidak tahu. Nah, saya tidak menyalahkan sahabat Eljon, masih ada berpandangan seperti itu. Mungkin selama ini belum ketemu tempat-tempat pelaksanaan training ya, atau trainer-trainer yang pas, atau mentor-mentor yang pas. Mungkin hanya sekedar sharing knowledge doang. Sharing knowledge itu apa? Dari tidak tahu menjadi tahu. Itu yang mungkin selama ini terjadi gitu loh. Nah, poin kita di sini adalah kenapa saya bisa cocok ya value-nya Trampil.com dengan Eljon Academy Divisi Productivity and Performance Mentoring ini. Kenapa kami bisa nyambung lah ya, saya sama Pak Amrullah itu nyambung atau ngeklik adalah poinnya adalah kami ini bukan transfer knowledge doang. Dari tidak tahu menjadi tahu. What next? Nggak ada. Nah, kami beda gitu loh. Kami beda di situ gitu loh. Nah,
bagi kami training itu adalah suatu investasi. Investasi itu harus dihitung return-nya gitu loh. Ada return on investment gitu. Nah, makanya ada istilahnya return on training investment, Bro Bagas. Jadi bukan semata-mata training, ada budget training. Ya udah ikut aja Pak Beni daripada di kantor, daripada nganggur, habis ini bukan, harus dihitung return on training investment-nya. Nah, value yang dimiliki oleh Trample.com dengan Eljon Academy Divisi Productivity and Performance Mentoring ini adalah kita memberikan benar-benar value-nya itu adalah bukan sharing knowledge, tapi proses mentoring, proses kita memberikan cara-cara benar-benar teknisnya itu seperti apa gitu loh. Step by step itu seperti apa. Dan bagi kami itu adalah return on training investment itu harus is number one gitu loh. Jadi duit yang peserta itu transferkan ke kita, itu pertanggungjawabannya berat. Terima kasih Pak Beni. Namun sebelum Pak Amrullah mungkin lanjut dulu, kita jeda dulu ya Pak ya. Oke. Nah sahabat Eljon, penasaran tentunya Pak Amrullah akan menyampaikan bagaimana sih pelatihan-pelatihan yang telah diterapkan oleh Pak Amrullah dan Pak Beni juga, yang nantinya akan menjadi tips-tips juga untuk sahabat Eljon di rumah di tengah pandemi saat ini tentunya. Nah untuk itu sahabat Eljon jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Business Forum. Halo sahabat Eljon, jangan lupa klik tombol like-nya ya.